Baik teman-teman, para sahabat pencinta tanaman durian se-Nusantara dimanapun Anda berada, selamat datang dan selamat bergabung saya ucapkan kepada teman-teman yang sudah hadir, yang ikut meramaikan video ini. Jadi semoga saja video ini bisa bermanfaat dan bisa menghibur para sahabat, yaitu utamanya para pecinta tanaman durian. Nah, jadi pada kesempatan ini, dalam video ini saya akan menampilkan kegiatan mengobati tanaman durian yang mengalami stag pertumbuhan yang diakibatkan oleh penyakit. Nah, jadi seperti yang sudah saya tampilkan ini, di depan saya ini sudah ada beberapa tanaman durian yang ditanam itu berbarengan teman-teman. Nah, sebelum lanjut coba diperhatikan teman-teman. Jadi yang saya obati untuk sekarang ini adalah tanaman durian itu teman-teman. Itu di depan saya. Itu yang daunnya warnanya kuning. Nah, sekarang mari kita bandingkan. Yang tampak di depan saya ini ada dua tanaman durian. Yang sebelah kanan itu warna daunnya hijau pekat. Kemudian sudah tumbuh daun muda. Jadi setiap ujungnya itu dipenuhi dengan daun muda. Itu artinya tanaman duriannya secara fisik pertumbuhannya normal. Nah, kemudian mari kita lihat tanaman durian yang ada di sebelah kiri. Jadi sebelah kiri dari saya teman-teman, itu daunnya kuning. Dan sama sekali belum ada tanda-tanda pertumbuhan tunas muda pada setiap ujung daunnya, ujung rantingnya teman-teman. Jadi untuk tanaman durian yang pertumbuhannya normal itu biasanya seperti ini teman-teman. Nah, meskipun secara fisik ini belum ada pertumbuhan tunas muda, namun dapat kita lihat dari warna daunnya. Nah, warna daunnya hijau pekat dan mengkilap seperti ini. Nah, ini menandakan tanaman duriannya sehat dan normal. Jadi tinggal menunggu waktu saja, tiba saatnya akan keluar tunas muda. Jadi mata tunasnya akan mekar di bagian sini. Namun berbeda dengan tanaman itu, tanaman durian itu. Nah, baik teman-teman. Jadi sebelum lanjut, buat teman-teman yang sudah hadir dan sudah menonton videonya, jadi tonton videonya sampai habis supaya tidak gagal paham, serta jangan lupa like, komen, dan juga subscribe-nya, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman tidak kehilangan informasi terupdate dari channel ini. Baik teman-teman, sekarang mari kita menuju ke tanaman durian itu. Sekaligus kita mempersiapkan, saya akan mempersiapkan bahan-bahan apa saja yang harus kita gunakan untuk mengobati tanaman duriannya. Jadi untuk tanaman durian yang kondisinya seperti ini, buat teman-teman jangan melakukan pemupukan untuk sementara waktu sebelum tanaman duriannya pulih.
Jadi jangan melakukan pemupukan atau nutrisi apapun sebelum tanaman durian kita benar-benar terbebas dari penyakit. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan untuk sekarang ini, kita lakukanlah pengobatan terlebih dahulu. Nah, setelah tanaman duriannya pulih, setelah berhasil kita melakukan pengobatan, baru kita akan memberikan pupuk untuk menopang kesehatan tanaman duriannya. Nah, itu coba diperhatikan teman-teman. Jadi sebelumnya tanaman durian ini pertumbuhannya sangat sehat sekali. Dan ini adalah tanaman durian yang sudah dilakukan sambung pucuk seperti itu. Jadi untuk perawatan tanaman durian ini memang tanpa absen teman-teman. Dan itu setiap ranting yang ada di cabangnya itu sudah mengalami kekeringan beberapa seperti ini. Ini tandanya tanaman durian kita sudah tidak normal. Jadi buat teman-teman, apabila tanaman duriannya mengalami hal yang sama seperti ini, jadi segeralah lakukan tindakan pengobatan untuk tanaman duriannya. Nah, baik teman-teman, jadi untuk bahan-bahan yang kita gunakan untuk mengobati tanaman duriannya, ini sudah ada beberapa obat teman-teman. Nah, buat teman-teman, sebelum melakukan pengobatan, apabila tanaman duriannya mengalami kendala seperti ini, itu teman-teman identifikasi terlebih dahulu, dicek dulu tanaman duriannya, penyebabnya apa. Dan untuk tanaman durian ini kebetulan kemarin sudah saya cek, itu dari batang utamanya kelihatan teman-teman. Jadi batangnya ditumbuhi semacam bintik-bintik seperti ini. Dan ini tiada lain adalah jamur. Ini adalah jamur teman-teman. Jadi dengan kita sudah melihat ada jamur pada batang utama tanaman duriannya, itu bisa dipastikan di dalam media tanamnya untuk akar duriannya sudah tentu sudah terinfeksi oleh jamur. Jadi kita bisa mendeteksi dari pohon duriannya. Jadi apabila tanaman durian teman-teman mengalami sakit seperti ini, itu bisa dicek pada batang utamanya. Jadi oleh karena tanaman durian ini sakitnya diakibatkan oleh jamur, maka sekarang saya menggunakan obat anti jamur, yaitu fungisida. Nah, kemudian selain obat jamur, untuk antisipasi siapa tahu, karena kita tidak tahu teman-teman di dalam media tanamnya apakah jamur satu-satunya yang mengakibatkan tanaman durian kita sakit seperti ini. Jadi bisa saja ada hama-hama lainnya yang memang ikut menggerogoti akar durian kita. Biasanya kalau akar durian yang memang sudah terinfeksi jamur dan sudah melemah, kesehatannya biasanya akan rentan digerogoti oleh hama-hama yang memang membahayakan tanaman durian kita. Jadi alangkah baiknya kita antisipasi menambahkan yang namanya insektisida. Jadi kedua bahan inilah yang akan saya gunakan hari ini untuk mengobati tanaman duriannya, yaitu fungisida dan insektisida.
Baik teman-teman, langsung saja supaya tidak berlama-lama, langsung saja kita racik dan kita larutkan pada media air dalam ember ini. Jadi untuk fungisida saya menggunakan dua jenis fungisida. Jadi ini adalah fungisida Nara. Ini sistem kerjanya sistemik teman-teman. Kemudian ini ada fungisida berjenis kontak. Jadi sistemik dan kontak saya kombinasikan menjadi satu supaya hasilnya itu bisa lebih bagus. Kemudian untuk insektisida, untuk antisipasi hama, ini saya tambahkan insektisida bubuk. Dan insektisida ini cara kerjanya sistemik teman-teman. Baik teman-teman, langsung saja mari kita racik. Untuk kapasitas ember kemasan ini saya pakai jadi sebanyak, karena ini sudah parah teman-teman, jadi kita pakai 2 sendok makan full. Kemudian ini fungisida sistemiknya. Saya larutkan sebanyak 15 ml. Nah, kemudian untuk insektisida bubuknya saya menggunakan sebanyak 2 sendok makan full seperti ini. Jadi kita larutkan. Jadi satu ember ini untuk satu pohon teman-teman. Kemudian sekarang kita satukan fungisida dan insektisidanya.
Baik teman-teman, jadi untuk pengobatan yang dilakukan dengan cara dikocorkan dan disiramkan pada batang utamanya itu sudah saya lakukan dan sudah selesai teman-teman. Jadi seperti itulah caranya dan bahan itulah yang digunakan untuk melakukan pengobatan untuk tanaman duriannya untuk di bagian media tanamnya. Nah, untuk pengobatan seperti ini tidak berhenti sampai di sini saja teman-teman. Jadi kita tidak hanya melakukan pengobatan pada media tanamnya saja. Jadi untuk pengobatan selanjutnya kita lanjutkan dengan melakukan pengobatan dengan cara disemprotkan pada seluruh bagian tanaman duriannya, yaitu dari daun hingga ke batang utama. Nah, untuk obat atau bahan yang digunakan itu gunakanlah bahan yang sama seperti yang sudah saya tampilkan barusan. Jadi disemprot tanaman duriannya setiap 1 minggu sekali sampai tanaman duriannya sembuh. Jadi sebenarnya perlu diketahui teman-teman, kenapa di antara semua tanaman durian yang ada di sini, kenapa hanya satu-satunya seperti ini teman-teman terkena penyakit. Jadi saya akui kemarin saya ada kesalahan sedikit pada saat melakukan pemupukan. Jadi saya melakukan pemupukan di bagian media tanamnya. Karena untuk perakaran tanaman durian ini itu sudah banyak yang muncul ke permukaan tanah. Jadi kemarin ada yang terkena cangkul teman-teman. Jadi kebetulan kemarin karena curah hujannya tinggi, mungkin itulah penyebab awal tanaman durian ini sakit. Nah, jadi sekedar tip teman-teman, apabila teman-teman melakukan pemupukan terutama untuk tanaman durian yang memang sudah besar, ya minimal kurang lebih segini teman-teman. Jadi untuk pemupukan kalau bisa lakukanlah pemupukan dengan cara dikocorkan. Jadi proses pemupukan dengan cara dikocor itu memang lebih aman teman-teman, karena dapat mengurangi resiko, bisa menghindari akar duriannya terputus di saat kita melakukan pemupukan. Karena yang namanya melakukan penggalian dengan cangkul, mau sebaik apapun kita melakukannya, pasti ada saja kelalaian dan kesalahan teman-teman. Nah, kemudian selain dengan cara dikocorkan dan disemprotkan pada seluruh bagian tanaman duriannya, ada juga tips yang lain untuk melakukan pengobatan. Jadi teman-teman bisa melakukan pengecetan pada batang utama tanaman duriannya. Jadi yang digunakan untuk mengecat tanaman duriannya adalah tentu obat-obat yang saya tampilkan barusan, yaitu fungisida, insektisida. Jadi cat pakai kuas pada bagian batang duriannya. Jadi untuk pengecatan gunakanlah fungisida sistemik. Baik teman-teman, jadi untuk video ini mungkin hanya itu saja yang saya tampilkan dan saya sampaikan kepada teman-teman. Saya rasa sudah cukup dan sudah jelas untuk video ini. Semoga video ini bisa dimengerti. Dan buat teman-teman yang sudah mendukung dan sudah subscribe, terima kasih banyak saya ucapkan. Dan semoga teman-teman dan kita semua senantiasa selalu diberikan kesehatan, kesuksesan, dan dimudahkan untuk segala urusannya, tentunya oleh Sang Maha Pencipta. Baik, buat teman-teman, selamat mencoba dan semoga berhasil. Dan akhir kata sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak.